Biasanya kalau kita lagi santuy itu tuh main teka-teki silang, Bang. Nah, tapi udah mau 2024, topiknya juga menarik nih. Teka-teki Capres 2024. Kita sapa dulu teman-teman netizen semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Saya Yasir Neniama. Jumpa lagi dengan teman-teman netizen semuanya di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Dan topik kita kali ini adalah teka-teki Capres 2024. Agak berat sih, tapi nanti akan coba kita bawakan dengan santuy biar teman-teman netizen, anak-anak muda ini juga bisa melek politik. Nah, saya perkenalkan dulu nih, Bang Henry, apa kabar? Baik. Gua manggilnya apa ya? Yasir dong. Yasir ya? Mau manggil Gak yang lain ya? Nama tengah juga boleh. Nenek Ama. Nama tengah. Ini boleh gue lo nggak? Hah? Boleh banget. Ya, boleh banget. Makanya tadi gue bukanya juga mungkin Abang Henry agak kaget tadi. Iya. Nah kalau orang buat gue lo, bisa gue lo asik juga nih. Asik banget gitu. Nih teka-teki Capres 2024 nih. Ini agak berat nih tiba-tiba dikasih topik ini, tapi boleh lah kita bahas sebentar ya, karena dinamika politiknya udah mulai rame nih. Apalagi anak-anak muda, bonus demografi, kemudian jumlah pemilih anak muda ini kan juga banyak banget kan. Tentu kita harus mencerdaskan mereka nih, biar mereka melek gitu loh. Jangan sampai salah milih lewat obras gitu, Bang. Masuk gak? Masuk. Oke. Teka-teki Pilpres 2024. Jadi gimana nih, Bang? Apa yang mendatar? Jadi apa nih, Bang? Mendatar dulu. Mendatar. Kalau mendatar berarti kita ngomongin koalisi. Nah, dari koalisi ini yang baru kita lihat, udah ada koalisi belum sih, Bang? Boleh diupdate dong? Sebetulnya gini, koalisinya sih udah ya. Cuma kan dari awal itu yang mengagetkan menurut saya, koalisi itu justru datangnya dari penguasa. Oke. Datangnya dari istana, koalisi dalam koalisi. Waktu itu koalisi Indonesia Bersatu. Saya waktu itu begitu ada pengumuman koalisi Indonesia Bersatu, itu kan yang pengumuman menterinya Jokowi semua. Waktu ini pasti ada arahan istana nih. Karena begitu setelah pengumuman KIB itu, bangga sekali nih orang-orang ini. Seperti sudah menunaikan tugas. Ini kan mereka ini kan menteri-menteri Jokowi yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Lah aku bikin koalisi lagi gitu. Kenapa itu ya? Nah itu makanya kan waktu itu saya pikir, oh berarti ada dua ini setelah ini. Yang pertama koalisi ini memang sebetulnya KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Jadi memang dibuat untuk menyelamatkan Ganjar. Terus kalau begitu yang kedua, setelah ini pasti ada koalisi lagi yang terbentuk. Koalisi Penyelamat? Dan betul. Ternyata setelah koalisi Penyelamat Ganjar ini terbentuklah itu koalisinya Prabowo sama Caimin kan? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kalau nggak salah itu. Nah, kan lucu ini jadi kenapa kemudian di pemerintahan tiba-tiba bikin koalisi-koalisi gitu, aneh gitu. Terus saya ditegur juga tuh sama istana tuh, apa sih Hensat nih, dikit-dikit arahan istana, dikit-dikit arahan istana. Dan ternyata itu kan betul juga. Makin kesini tuh makin kita lihat gitu. Nah, itu dari sisi koalisi. Apakah mereka sudah firm itu koalisinya? Belum juga. Apakah kemudian Gerindra sama PKB itu sudah firm? Belum juga menurut saya. Betul. Jadi sampai hari ini tuh sebetulnya koalisi-koalisi itu juga belum ada yang firm. Masih penjajakan ya? Masih penjajakan, masih coba-coba. Capres. Masih bahasa kerennya masih silaturahmi lah ya? Ya silaturahmi, masih ngobrol-ngobrol, belum tahu juga mau kemana. Terus Capres juga begitu, ada Nasdem yang sudah mengikrarkan Anies. Ada Gerindra yang Prabowo. Tapi sudah ajak belum juga kan, kita belum ketahuan nih kira-kira arahnya kemana gitu. Begitu Puan Maharani Megawati Soekarno Putri tugaskan Puan Maharani untuk keliling ke partai-partai politik, kacau balau lagi kan. Caimin bilang mudah-mudahan Mbak Puan presiden, saya wakilnya. Gitu, begitu Puan ketemu Erlangga begitu juga gitu. Jadi begitu Puan keliling kocar-kacir lagi nih koalisi. Termasuk misalnya koalisinya Nasdem tuh dengan Anies Baswedan. Katanya ketemu PKS. Nah, ini kita udah jauh-jauh. Wah, ini pasti Nasdem, Demokrat, PKS mana? Belum ada keluar-keluarnya juga. Yang ada Nasdem doang sampai hari ini kan. PKS belum bergerak, Demokrat belum bergerak. Ini kan juga jadi misteri sendiri nih. Kenapa sih PKS ini belum deklarasi? Harusnya itu kan kalau kita lihat dari trennya itu, ini mestinya PKS meyakinkan Nasdem dan Demokrat. Tapi kelihatannya ini kebalik nih, Nasdem meyakinkan PKS dan Demokrat. Nah PKS ini kenapa ini sampai hari ini belum deklarasi, gitu ya? Apa betul isu yang berkaitan dengan PKS itu yang berada di masyarakat ditawari menteri oleh Jokowi, misalnya sampai kemudian ada yang menawarkan mahar uang asal jangan tergabung dengan Nasdem, asal jangan Anies Baswedan, gitu kan? Ya, gitu-gitulah. Jadi
semuanya sebetulnya masih simpang siur. Masih simpang siur ya. Kita ini tergoda juga kita ini kan. Akhirnya kita bicarakan terus itu simpang siur itu kan. Oke, ini dinamikanya menarik ya. Siapa ketemu siapa kita omongin. Siapa kita omongin. Padahal yang diomongin juga ketawa-ketawa juga habis itu. Benar. Apa ini bagian dari trik untuk ya naikin elektabilitas, membuat mereka pamor, membuat mereka terkenal. Oh ya itu sih nggak apa-apa. Itu bagian dari nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Dan cara-caranya kan banyak kalau mau meningkatkan popularitas itu kan, misalnya lewat media sosial dan lain-lain. Tapi maksud saya begini, ini kalau kita bicara capres, kriteria ya, ada pergeseran memang. Kalau teorinya itu kan ada teori bandul politik memang geser. Jadi biasanya kalau pemimpin satu era itu nanti dipilih pemimpin baru tuh bandulnya bergeser, ke beda gitu. Sama misalnya seperti SBY ke Pak Jokowi. SBY ini kan elit, mikir banget gitu ya, makanya terus nggak gerasa gerusu, tapi dibilang orang akhirnya lambat dan lain-lain. Padahal dia berpikir banget nih. Nah terus kita bergeser ke Pak Jokowi yang dianggapnya bukan elit, sederhana, tapi terus kemudian kerja gitu ya. Nah menurut hasil survei Kedai Kopi nanti 2024 bergeser lagi dengan teori itu ya. Jadi dari merakyat ini ke cerdas yang diinginkan. Ke cerdas. Jadi nanti dicari aja. Nah begitu cerdas, ini teori pemenangannya beda-beda lagi nih. Kalau waktu itu kan kalau yang paling besar adalah kriterianya merakyat, dia cara menangnya itu main drama tuh, pencitraan. Orang harus tahu saya ini gimana. Ya share. Oh pagi-pagi sukanya makan bubur tidak diaduk. Gitu ya. Harus disampaikan. Harus sampaikan. Saya bubur tidak diaduk. Kenapa? Mau aduk ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sukanya apa lagi beda lagi misalnya lontong sayur. Nah itu harus disampaikan juga. Tapi kalau cerdas, ini orang-orang sudah mulai berkata dan bertanya, Anda sudah bikin apa? Iya. Anda telah melakukan apa selama ini? Gitu. Jadi makanya berat ini sekarang nih calon presiden yang nanti mau maju 2024 harus berusaha menunjukkan saya sudah bikin apa. Berarti memang karakter pemilihnya sudah cerdas ya? Bukan sudah cerdas, mereka lebih suka calon presiden yang cerdas. Oke, lebih suka calon pemimpin yang masih sama ya. Tapi cenderung lebih suka calon pemilih yang cerdas. Emosional dibandingkan rasional. Tapi dia coba lihat aja gitu. Misalnya kayak Ganjar, gitu ya. Mas Ganjar sudah bangun apa? Gitu. Nah, Ganjar harus dijelaskan tuh nanti. Oke. Track recordnya apa aja ya? Yang tentu saja tidak tidak mengangkangi yang melangkahi. Tidak bukan, menurut saya itu jangan sampai bupati wali kota tersinggung. Oh iya. Ganjar itu kan gubernur Jawa Tengah. Misalnya dia bilang, saya betulin jalan loh di Kebumen. Nanti bupati Kebumen bilang, lah itu kerjaan gua, itu kenapa? Kerjaan gubernur. Gitu. Betul. Anda klaim-klaim gitu. Iya. Beda dengan Anies Baswedan. Dia mau kerja di selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu semua wilayah dia. Nggak ada berani wali kota. Gubernur itu kerjaan saya, kayak begitu. Nah, jadi kerjaannya apa ya, Bang? Jadi kerjaannya apa ya, Bang? Yang mana? Ganjar? Yang di DKI Jakarta. Yang DKI Jakarta kita lihat di depan sini lah. Oke. Ini salah satunya. Aja itu eksplisit kan depannya bagus nih. Anda kan enak betul nih. Ini biasa nih di tengah kota ini channel YouTube tajir nih. Saya rasa studio ini tengah kota nih. Ini luar biasa. Amin. Oke, tadi kita mendatar ya. Begitu tajir langsung belok. Enggak. Penasaran main aja ke studionya eksplisit nanti ya. Itu mendatar. Sekarang kita main menurun. Kalau menurun kan berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Mengacu pada hasil survei deh. Terakhir yang saya baca tuh banyak hasil surveinya. Ganjar nomor 1. Oh ini ngomongin capres sekarang? Ngomong capres sekarang. Ada Prabowo, Ganjar, Anies. Ganjar nomor 1. Nah, Prabowo nomor 3. Nah itu tuh gimana tuh abang lihatnya? Nah ini juga gini. Sekarang yang ada itu kan lembaga survei. Memberikan usulan calon presiden kepada masyarakat. Partai politik. Jadi yang beredar sekarang itu sebetulnya calon presiden versi lembaga survei, bukan versi partai politik. Padahal undang-undang menyatakan itu kan harus koalisi dan koalisi partai politik, gitu. Pasal 6 ayat 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang tadi cek ya. Nah itu, terus kemudian dari nama-nama yang diusulkan oleh lembaga survei itu, nanti kan terserah nih si partai politik oke apa enggak. Makanya saya tadi juga bilang tuh, saya ngobrol sama teman-teman di Explicit TV. Ini mungkin ada 2 skenario. Yang pertama adalah
skenarionya lembaga survei diterima oleh partai politik. Yang kedua, skenario lembaga survei tidak diterima oleh partai politik, bukan skenario, usulan lembaga survei diterima partai politik. Yang kedua, usulan lembaga survei tidak diterima oleh partai politik. Artinya gimana? Usulan lembaga survei diterima partai politik berarti calon presiden itu bisa Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani misalnya, atau Prabowo Subianto itu kalau mau 4 pasang kan, gitu. Tapi kalau misalnya cuma 3 ya mungkin itu tuh. Jadi ada Ganjar, Anies, Prabowo. Dengan pasangannya. Dengan pasangannya. Tapi kalau skenario atau usulan lembaga survei ini tidak diterima oleh partai politik, ya bisa saja usulan ini menjadi terbantah semua dan hasilnya adalah calon-calon presiden nanti hanya elit partai. Erlangga Hartarto, Prabowo, Puan gitu ya. Atau siapa lagi, AHY misalnya. Nah itu tinggal kita pilih aja. Nah 2 skenario ini kan semuanya belum pasti nih. Betul. Misalnya kalau 4 pasang berarti ini gampangnya begini nih. 4 pasang ini sangat mungkin begini. Kalau 4 pasang artinya Ganjar berani keluar PDI Perjuangan. Gitu. Dia berani tuh. PDI Perjuangan membesarkan dia gitu ya. Terus dia berani keluar lah demi pencalonan sebagai calon presiden. Kalau dia berani cabut tuh, wah belakangnya ada backingan kuat banget tuh. Pokoknya lu pindah, kita backing gitu ya. Ini sekuat itu ya? Sekuat itu. Berarti kalau Ganjar tidak dari PDI Perjuangan, tinggal Puan Maharani. Nah ini pertanyaannya, Puan Maharani RI 1 atau RI 2? Kalau misalnya dia RI 2, berarti harus cari RI 1-nya. Gitu kan. Macam-macam nih RI 1-nya kan. Kalau ada Prabowo yang mendampingi Puan, berarti cuma 3 pasang. Tapi kalau Puan punya calon presiden yang bukan Prabowo, siapa lah sebut saya misalnya Andika atau Gus Yahya, ketua PBNU. Nah ini dia bisa maju sendiri. Nah yang ketiga mungkin Prabowo, sama Erick Thohir atau sama Caimin, nanti terserah dia. Terus yang keempat ini kan Anies Baswedan. Mau sama Andika boleh, mau sama Khofifah boleh, sama siapa aja lah, terserah aja. Nah itu kalau 4, tapi kalau 3 yang sangat mungkin yang sekarang kan digembar-gemborkan 3 itu. 3 itu koalisinya tadi, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS, mungkin ada lagi. Terus koalisinya Prabowo, ya koalisi Gerindra ini nggak tahu juga sama siapa. Kemudian PDIP, terus satu lagi koalisinya KIB itu kan, mungkin KIB bergabung dengan Prabowo. Golkar termasuk yang masuk kemana itu? Nah itu dia, Golkar itu bisa berdiri sendiri ya. Kalau solid ini kan masih koalisi Indonesia barangkali ini kan KIB ini kan belum jejak nih, belum firm ini kan. Firm gitu kan. Kalau sudah firm ya mereka bertiga. Kalau misalnya P3 keluar gitu ya, misalnya DK Anies, kemudian terus PAN ke Ganjar, Golkar sendiri, mungkin dia sama Prabowo nih, sama Gerindra. Jadi ya share ini. Kita nih masih bicara tentang fantasi. Iya betul, masih mengandai-andai ya. Ini gimana kalau seandainya ini sama ini sama ini gitu kan. Nah apakah kemudian bisa tadi kan, kenapa Ganjar tidak terlalu didukung oleh PDI Perjuangan? Ada itu kan tadi pertanyaan. Betul. Kenapa? Oh enggak juga, belum Bu Mas, dalam arti begini, bukan tidak didukung, tapi memang saat ini terlihat struktur organisasi partai itu lebih kuat ke Puan Maharani. Karena Puan Maharani ini anak ideologis PDI Perjuangan. Nah, Pak Ganjar dulu waktu jadi gubernur yang jadi panglima pemenangannya kan Puan Maharani. Jadi mungkin dianggap tunggu dulu atau memang ada tugas yang lain begitu. Nah sampai sekarang juga menurut saya sih sama-sama dukungan, karena kemarin juga Ganjar kan begitu hanya lisan saja sanksinya kan, sanksi lisan itu kan. Iya betul. Ketika dibilang saya siap gitu kan. Iya saya siap jadi presiden. Saya siap jika ditugasi partai. Tapi ada bahasanya kan tidak berdiri sendiri, ada kalimat lanjutannya. Nah ini kan Ganjar ini kan sebenarnya memanfaatkan pemilih-pemilih yang masih emosional. Jadi lihat enak nih diajak ngomong, orangnya mirip Jokowi, orangnya kelihatannya humble ya, begitu-gitu tuh emosional tuh. Jadi orang nggak lagi lihat kira-kira ini orang programnya bisa terpenuhi atau tidak ya. Itu kasus-kasus yang kemarin ini gimana ya gitu, nggak begitu tuh, emosional aja. Sama pemilih Anies juga begitu. Wah ini orang kalau ngomong keren ya, sangat akademisi gitu. Milih Prabowo juga begitu. Nah rata-rata emang orang Indonesia itu lebih banyak yang milih calon presiden itu emosional. Secara emosional, Mana yang lebih enak aja gitu. Kita satu-satu Bang. Pertama kita ke Ganjar dulu deh. Fokus dulu kita ke Ganjar. Karena teka-tekinya masih menurun nih. Okay. Ganjar gitu.
Ganjar itu berapa huruf sih? Ganjar. 6 huruf. 6 ke bawah G duluan, Ganjar gitu. Nah, menurut Abang, kenapa akhirnya PDIP belum menetapkan si Ganjar ini untuk diusung? Selain faktor ada Puan Maharani di situ. Kalau faktor Puan Maharani kan udah jadi rahasia umum. Nggak bisa lu Ganjar karena ada Mbak Puan nih gitu. Ini gini, tadi kan pertanyaannya kenapa belum? Kita pakai data ya. Ya. Jadi PDI Perjuangan di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri itu fluktuatif, turun naik elektabilitasnya. Dia pernah 3% waktu Orde Baru, kemudian dipimpin oleh Megawati, reformasi jadi 33,3%. Itu terbesar sampai saat ini, itu belum ada. 153 kursi, plus waktu itu ada aturan stembus akord, jadi ada suara-suara yang tidak terbawa oleh partai itu dikumpulkan jadi tambahan kursinya Megawati, jadi tambahan kursinya PDI Perjuangan, jadi 154 kursi. Kemudian mereka berkuasa, turun kemudian di tahun 2000, itu kan 99, tahun 2004 turun jadi 14% suara PDI Perjuangan. Kemudian di 2009 naik lagi, mengusung 2000 jadi dari 33 jadi 18%, terus turun lagi jadi 14%. Kemudian mereka usung Jokowi, naik jadi 18% lagi, balik seperti 2004 gitu ya, balik lagi jadi 18%. Nah, ini dia mulai masalahnya sekarang terjadi begitu Pak Jokowi periode kedua. Jadi begitu 18% dia, 18,9,3% itu, setelah periode kedua Presiden Jokowi, kenaikan elektabilitas PDI Perjuangan hanya 0,4%. Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1% ya. Jadi itu jadi pelajaran betul buat PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Kalau saya ambil ini ketua atau petugas partai jadi presiden, ternyata tidak signifikan kenaikan elektabilitas partai gitu. Sementara kalau Trust Soekarno yang pimpin itu pernah sampai 33%. Jadi artinya dia mempertimbangkan kan. Kenapa harus Ganjar tadi pertanyaan Yasser? Apakah Ganjar kemudian bisa membantu elektabilitas PDI Perjuangan? Belum tentu. Kenapa? Jawabannya sudah terlihat dari angka tadi. Iya betul. Apalagi ya ini juga pendukungnya Ganjar ini juga kadang-kadang blunder juga. Bilang Ganjar ini adalah little Jokowi. Kalau Ganjar ini little Jokowi, lah Jokowinya aja kenaikannya cuma 0,4%. Gimana Ganjar? Gimana Ganjar kan? Kan little Jokowi ini kan bukan kita yang bilang kan, pendukungnya Ganjar little Jokowi. Nah itu makanya itu pasti menjadi pertimbangan Ibu Mega. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya Megawati ini kan salah satu dari tokoh bangsa yang kita punya sekarang, whether you like it or not. Jadi pada saat dia bilang, dia gundah kan, bagaimana ya kalau saya tidak ada Indonesia ini? Itu sebuah pemikiran yang serius itu. Artinya, dia juga berpikir Indonesia dan sekaligus dia juga berpikir partainya. Kalau dia sudah tidak ada, bagaimana partainya nanti? Siapa yang mau memimpin? Kalau salah memimpin sebagai partai terbesar pasti akan berpengaruh ke Indonesia. Gitu. Nah, yang merekatkan PDI Perjuangan selama ini itu Trust Soekarno. Nah, yang ada sekarang Trust Soekarno itu memang setelah era Megawati ada beberapa. Kalau adik-adiknya ya ada Guru gitu ya, ada Sukma. Terus kemudian kalau anak-anaknya itu kan ada 3, ada Tatam, Mas Tatam, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, Mas Nanan. Kemudian baru Mbak Puan. Nah ini kan tinggal dipilih. Nah sampai saat ini memang Puan dan Nanan ini diberikan kesempatan oleh ibunya untuk memunculkan siapa dirinya gitu. Mungkin perlu diklarifikasi ke PDI Perjuangan, tapi waktu itu diberikan mereka tugas bersama. Nanan untuk memenangkan Bali melawan Mangku Pastike waktu itu. Kemudian Puan ditugaskan untuk memenangkan Ganjar melawan Bibit Waluyo. Nanan ini untuk memenangkan Puspa Yoga, menterinya Pak Jokowi. Kalah nih Nanan di Bali, menang Puan di Jawa Tengah. Jawa Tengah dengan Ganjar. Kemudian ada tugas masing-masing. Puan di DPP bidang politik, Nanan di strategic room dan lain-lain. Jadi memang bukan hanya Pilpres yang dipersiapkan Ibu Mega, tapi juga suksesi di PDI Perjuangan. Makanya pertanyaan Yasser itu dijawab dengan 2 tadi. Secara angka ternyata kalau petugas partai tidak terlalu menguntungkan. Kemudian yang kedua,
dia berpikir juga tentang suksesi kepemimpinan PDI Perjuangan. Itu kira-kira yang dua. Oke, ini menarik. Saya juga ada tambahan insight nih terkait dengan kenapa akhirnya PDIP tidak memilih ini. Tapi kesempatan untuk Ganjar dipilih itu masih ada kemungkinan? Oh, masih ada. Berapa persen, Bang? Ada. Oh, menurut saya sih masih 50-50. 50-50 dengan Puan. 50 untuk Ganjar, 50 untuk Puan. Tergantung Ibu Mega. Oke. Tergantung Ibu Mega. Tapi kan begini juga, kadang-kadang saya pikir juga itu pertanyaan, saya sudah berpikir itu lama tuh. Kalau memang mau Ganjar, nggak perlu tugaskan Mbak Puan keliling. Keliling, iya betul. Nggak perlu tugaskan Mbak Puan untuk konsolidasi dengan internal partai politik akar rumput, gitu kan? Langsung saja umumkan, gitu. Tapi kan ternyata tidak. Jadi ditunggu dulu Mbak Puan ini. Dan muncullah sequence berikutnya. Pertemuan batu tulis antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo, Presiden. Nah, di situ Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Mega, ini isu ya, isu spekulasi fantasi ini, meminta, tapi katanya betul, spekulasi yang tidak dibantah tapi juga tidak disangkal. Di situ Bu Mega meminta Pak Jokowi untuk mendukung Puan Maharani. Tidak dijawab oleh Pak Jokowi mungkin, tapi dijawabnya oleh Ganjar. Pada saat menjawab pertanyaan Christian, teman Yasser, bahwa dirinya siap untuk menjadi presiden. Nah, kemudian Pak Jokowi pada saat pidato di Golkar, dia bilang lagi, sebelumnya dia bilang ojo ke susu. Iya, betul. Tapi kemudian di Golkar dia bilang jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Jangan terlalu lama. Nah, ini beberapa hal. Kalau politik itu ya serunya itu nggak bisa berdiri sendiri tuh. Harus mengaitkan satu dengan sequence satu dengan yang lain. Oh, jadi gitu. Maksudnya itu. Oke. Kita lihat ujungnya. Oke, Ganjar. Kita ke 4 menurun. Anies. Iya. Anies ini dari awal memang sudah terlihatkah bahwa Nasdem akan mendukung Anies, dan kalau kita lihat kan, koreksi kalau salah ya, Anies itu kan cenderung dekatnya sama PKS, Bang. Ya. Gini. Tadi Ganjar tuh ya, Ganjar ini punya kualitas gak berkualitas lah. Masa kalau nggak berkualitas nggak mungkin dia jadi gubernur kan. Betul. Bagus juga ini, makanya berhasil juga PDI Perjuangan. Nah, kalau kita geser ke Anies Baswedan, kita lihat lagi kejadian politik sebelumnya. Ada makan nasi goreng antara Ibu Mega dengan Prabowo waktu itu di Tugu Umar kalau saya tidak salah. Nasdem mengundang Anies Baswedan ke markasnya waktu itu. Nah, disitulah muncul Nasdem ini ke Anies Baswedan, gitu ya. Jadi memang justru tidak pernah terlihat ada PKS itu ke Anies kecuali waktu pencalonan Gubernur Jakarta. Tapi setelah itu Nasdem yang justru mepet ke Anies Baswedan. Ya? Jadi pada saat kemudian Nasdem ini deklarasi Anies Baswedan, saya nggak kaget juga. Nggak kaget, no wonder lah, karena memang pendekatannya sudah begitu. Gitu, kan? Tapi sekarang apakah Anies pasti bisa nyalon kan belum? Masih ada PKS, masih ada Demokrat yang menunggu gitu. Nah, pertanyaannya itu kenapa kemudian mereka nunggu? Gitu. Apakah karena mereka mau menyodorkan cawapres gitu ya? Kalau menurut saya sih nggak itu. Bukan itulah, karena kan waktu itu Nasdem juga sudah bilang terserah Anies Baswedan. Nah, ini ada waktu yang kita nggak tahu apakah karena tersandra atau memang ada tujuan-tujuan lain dari PKS dan Demokrat untuk menunda pencapresan itu. Jadi kalau kemudian saya ngobrol dengan para elit Demokrat dan elit PKS yang mengatakan tunggu saja waktunya, menurut saya sih sampai hari ini pertemuan-pertemuan tim kecil itu pun saya anggap drama saja. Karena buat apa ada pertemuan tim kecil yang isinya Demokrat dan PKS, Nasdem, Demokrat, PKS kan, terus ada perwakilan Mas Anies juga tuh. Itu buat apa bertemu kemudian mempertontonkan ke publik? Padahal kita semua tahu itu pertemuan sandiwara, pertemuan drama. Buat apa sebuah pertemuan yang anggota dari pertemuan itu juga belum deklarasi? Betul. Gitu kan? Ini kayak Yasser sama saya ketemu nih. Misalnya kita bicara tentang pencalonan Kak Linda lah sebagai menteri apalah gitu kan. Tapi kita berdua ini belum deklarasi. Belum deklarasiin Kak Linda gitu kan. Ya buat apa benar. Gitu. Nah, itu yang jadi menarik ya, karena kenapa akhirnya Nasdem ini berani banget berarti ya mendukung Anies. Oh, kalau misalnya berani nggak berani sih menurut saya biasa aja. Biasa aja gitu ya. Ini kan ritual 5 tahunan ini. Ritual 5 tahunan menurut saya.
setiap 5 tahun memang capres itu harus dideklarasikan sama oleh partai politik gitu. Jadi ada kemungkinan nggak nanti tiba-tiba berubah? Kalau saya nggak ada yang dukung Anies, cuma Nasdem doang gimana? Kan dari segi intinya juga kurang, Bang. Ya mungkin aja berubah. Nggak ada yang berani bilang tidak bisa berubah gitu. Iya, makanya saya bilang, apakah Prabowo sudah pasti bisa nyalon? Nggak bisa. Belum tentu juga. Belum tentu juga ada yang mau pasangan sama dia. Oke. Susah loh bos, meyakinkan orang bahwa ini orang bisa menang. Oke, berarti kita sekarang ke Prabowo, itu, kan? Prabowo. Nah, oke lah, ke Prabowo ini kita kan sudah 2 kali kalah toh. Iya betul, sudah 2 kali kalah, tapi elektabilitasnya itu loh kayak wah. Nah ini nanti kita ngomong data lagi tuh. Tapi kalau kita sudah kalah 2 kali, itu kan ada 2 pendapat setelah itu. Ini kalah lagi nggak nanti? Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, biasa bos. Yang ketiga ini pasti menang kan. Biasanya seperti film itu kan. Jadi biasanya jagoan itu sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali menang. 3 kali gitu menang gitu kan. Nah, itu kan bisa begitu juga. Nah tapi secara angka nih, secara angka lagi aja. Angka itu, kan tadi saya jelaskan angka 0,4%. Anies itu kalau menang bisa 57% kalau mengacak ke Jakarta. Nah Prabowo ini kan kemarin kalah sama Jokowi kan 46% angka elektabilitas dia. Jokowi 54% kan. Nah, nanti kan 2024 kan nggak ada Jokowi. Harusnya naik dong dia. Harusnya lewat itu 50%. Dari 46 Jokowi tiba-tiba nggak ada nih. Harusnya sendirian dia naik nih ke atas itu. Atau minimal berhenti aja di 46. 46 lah itu. Tapi kan nggak sekarang. Bahkan dia salah satu calon presiden versi lembaga survei yang konsisten turun. Konsisten turun ya? Meskipun teratas tapi konsisten turun gitu ya? Dia dulu teratas bos, sekarang sudah mulai bergeser, ada yang kedua, ada yang ketiga gitu. Nah ini kan juga jadi pertanyaan juga nih, kenapa Pak Prabowo sampai begitu gitu. Jadi memang semuanya masih misteri. Kalau ya senanya, siapa jadi yang pasti bisa jadi calon presiden? Kecuali alam menghendaki lain ya. Itu hanya Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena satu, partainya bisa nyalon sendiri. Yang kedua, partainya bilang, Bu Mega terserah Ibu lah mau calonin siapa. Iya, saya calon diri saya. Saya calon diri saya aja kalau begitu kan. Tapi bisa saja, ini fantasi lagi. Kalau ternyata lawannya hanya Prabowo dan Erlangga. Gitu. Mungkin Megawati bilang gini ke Puan. Nah, ini kalau lawannya Prabowo sama Erlangga ini bisa lah Mama nih kelihatannya. Kamu nanti dulu lah ya. Tunggu Mama dulu ini. Katanya bisa ini Mama ini kalau lawan ini aja deh. Itu fantasi ya. Oke. Kan Bu Mega juga masih sehat gitu ya. Dan ya itu tadi saya bilang salah satu tokoh bangsa yang mumpuni. Mungkin saja dia maju gitu. Jadi artinya Prabowo ini kalau dalam bahasa Jawa itu berpeluang di pangku mati. Jadi artinya di pangku mati itu dia dicalonkan sendiri aja sama partainya, cuma tidak ada yang mau bersama. Jadi ya kan dia butuh orang lain kan, tapi orangnya nggak ada yang mau bersama, tidak ada yang mau bergabung karena takut kalah. Satu-satunya partai politik yang mau berkoalisi itu PKB. Itu juga urusan arahan istana tadi kan seperti saya tadi bilang itu. Apakah nanti di ujung-ujung PKB mau lari-lari? Belum tentu juga. Nah, tiba-tiba setelah ada isu PKB mau lari-lari, tiba-tiba muncul di media massa, kardus gururen itu diangkat lagi. Sebuah isu yang menyandera Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB kan. Makanya begitu itu muncul, tiba-tiba muncul lagi PKB laporan ke istana presiden kemarin. Ini dinamikanya menarik nih ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman netizen ini akhirnya melihat, aduh nih ribet banget nih gini. Sederhananya gimana nih Bang buat teman-teman yang memang kayak, 2024 masih lama nih, tapi mereka juga harus aware nih sama politik, apalagi peta pencapresan gitu. Siapa-siapa aja gini nih. Gimana caranya mereka melihat calon-calon yang kira-kira kriterianya cocok untuk jadi pemimpin? Gini aja. Kalian lihat aja programnya, lu butuh gitu ya? apa. Tapi seperti tadi menarik tuh, jangan sampai secara emosional ya, tapi secara rasional. Makanya gini, saya cerita dulu Jadi itu di kampus, mahasiswa saya tuh pernah bilang begini, kan saya ngajar komunikasi politik dan opini publik. Kalau di kampus Pak ya, kalau kita kan santai sebut nama juga nggak apa-apa. Pak, saya ini nggak suka politik, jadi mohon maaf kalau saya pakai itu semua jatah absen 4 kali, gitu kan dia bilang. Saya bilang, mungkin yang lo maksud itu, yang Anda maksud itu, nggak suka berita politik. Bukan nggak suka politik. Politik itu selama lo mau berkuasa,
punya kepentingan itu politik. Berkuasa terhadap apa? Berkuasa terhadap posisi bangku ujian. Itu berpolitik, lu ngincer itu bangku kan. Jangan begitu. Pernah naik busway? Oh, pernah bang. Jadi gimana itu kalau mau naik busway? Berdiri. Nah, belantungan. Nah, capek kan, ini in frame ya. Capek belantungan itu kan. Tiba-tiba di depannya ada yang beres-beres kan. Apa yang kamu lakukan? Oh, pasti saya perhatikan itu. Wah, ini beres-beres nih orang. Kita udah mulai siap-siap kan? Untuk duduk di situ nih. Untuk duduk situ. Tapi emang hanya Anda yang berpikiran mau duduk situ. Sebelah kiri kanan itu yang gantung-gantungan juga lihat. Oh, ini orang mau bangun ini. Saya mesti ambil di tempat duduk. Belum lagi yang duduk kan. Mungkin dia ada konspirasi sama yang berdiri. Teman yang berdiri itu. Nanti gua geser sini, lu duduk tempat gue. Gitu kan bisa begitu. Ya kan? Begitu itu naik itu pantat 5 cm saja. Kan kita langsung sah. Nah, lewat sini Pak, kalau mau turun gitu kan, itu berpolitik. Jadi artinya pada saat Anda menentukan ingin mau kemana, ingin berkuasa terhadap apa, itulah politik. PDKT berpolitik itu juga. Ngelobi orang tua mau minta sesuatu itu berpolitik. Itu juga politik. Nah, gunakan itu dalam memilih calon presiden. Jadi artinya lihat dulu aja program-programnya itu Anda suka atau tidak. Nah masalahnya ya ini saya agak banyak nggak apa-apa ya. Jadi ada penelitian di dunia itu kriteria pemimpin yang disukai oleh masyarakat dunia untuk dipilih itu yang jujur. Sementara di Indonesia cek lembaga-lembaga survei kriteria jujur itu adanya nomor 4, nomor 5. Yang pertama apa bang? Yang pertama merakyat waktu itu. Oke. Nah kan penasaran kami di kedai kopi kan. Akhirnya kita FGD 3 kelompok besar. Yang pertama adalah adik-adik yang baru mau akan nyoblos di 2024 besok. Yang kedua, adik-adik yang sudah pertama kali nyoblos 2019 kemarin. Yang ketiga seperti kita nih, ada jurnalis, chef, editor, profesional lah, akademisi gitu. Kelompok pertama yang baru mau akan nyoblos 2024, 100% pilih jujur. Buat mereka, anak-anak muda yang baru mau nyoblos besok, pemimpin itu harus jujur. Penting. Nilai-nilai keluarga. Sangat idealis ya. Value family itu masih tuh disimpan. Anak-anak yang 2019 kemarin nyoblos pertama kali, artinya ada yang sudah lulus, ada yang masih mahasiswa. Oh sudah 50% saja. Yang lainnya ada yang tegas, bisa kerja gitu-gitu. 50% saja nih jujur. Begitu pindah ke kita, karyawan nih, oh nggak ada satu juga pilih pemimpin jujur. Nggak ada, bahkan kita berdebat. Mau gimana? Jujur tapi nggak bisa kerja. Atau bisa kerja tapi dia nggak jujur. Mau yang mana? Gitu kan bingung tuh. Betul. Mereka berdebat tuh gitu. Mana yang lebih penting antara jujur dan integritas? Itulah. Jadi sebuah dilematis. Nah ini netizen semua. Kalau memang hati kecil Anda pilih pemimpin harus jujur, pilih jujur. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Ada lagi penelitian yang lain. Harus kriteria yang lain juga disertain ya. Ada penelitian lain. Kedai kopi juga yang bikin. Anak-anak muda ini, siapa yang paling memengaruhi mereka dalam memilih? Orang tua, profesional seperti kita, yang tidak akan memilih pemimpin dengan kriteria jujur. Itu mempengaruhi mereka. Betul. Jadi, kalau kita pengennya anak-anak muda ini nanti yang belum pertama kali milih-milih jujur, itu nggak kena juga kan. Biasanya dia nanya sama orang tuanya, gimana Pak, Ma, ini pilih siapa ini? Bisa jadi orang tuanya ini kan nggak mengarahkan kemudian pemimpin jujur. Tapi teman-teman semua, apapun itu pilihannya baik. Mau Ganjar Pranowo, mau Puan Maharani, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Henry Satrio juga boleh. Semuanya oke, tapi pilih aja. Dengan catatannya apa nih? Biar teman-teman netizen ini bisa tahu nih. Mereka punya arahan lah. Yang pertama, betul-betul lihat programnya apa. Oke, benar ya. Kemudian yang kedua, tidak mendengarkan hoax. Jadi baca sendiri aja, visi misinya kan ada tuh. Jadi jangan dengarkan hoax gitu. Yang ketiga, kalau kemudian misalnya patah arang, males banget pokoknya ke TPS milih, jangan gitu. Harus tetap ke TPS. Jadi kalau Anda nggak mau milih, tetap ke TPS. Gunakan itu kertas suaranya. Karena kalau sampai tidak digunakan kertas suara, itu nanti kertas suara digunakan oleh orang-orang yang curang. Jadi kesana aja. Jadi kalau tadi tipsnya apa? Ya, ini kan masih lama tuh. Batuk di saya. Minum dulu, Bang. Nah, pilih aja. Memang yang terbaik baca visi misinya dan jangan terlalu termakan hoax lah. Karena ini kasihan ya.
ada hoax misalnya Anies Baswedan begini ternyata dia tidak, Ganjar Pranowo begitu ternyata dia tidak, Puan Maharani begini ternyata dia tidak, Prabowo juga begitu gitu ya, diberitakan begini ternyata dia tidak. Nah cara cari tahunya gimana? Kita baca betul-betul. Jadi jangan malas cek and recheck, memang jadi repot sih, cuma ya harus kita lakukan. Oke. Untuk itulah kita ngajak Bang Hendri kesini untuk ngobrol soal teka-teki Capres 2024. Iya, minum dulu. Jadi tadi sudah punya gambaran lah teman-teman netizen bahwa 2024 masih jauh, tapi setidaknya dinamika politik yang terjadi di elit-elit partai politik ini juga bisa diikuti lah oleh teman-teman netizen. Ya disetel dulu lah frekuensinya soal politik. Jadi ketika 2024 nggak kaget-kaget banget. 14 Februari nggak kerasa loh tiba-tiba. Jangan sampai tiba-tiba nyampe, tiba-tiba 14 Februari jangan sampai teman-teman bingung memilih siapa, akhirnya tidak menggunakan hak suara. Jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Thank you Bang Hendri. Nanti saya undang lagi deh ke sini untuk ngomongin yang lain soal perpolitikan, soal partai-partai begitu kan. Dan saya ajak yang teman-teman netizen untuk main ke studio Explicit TV. Oke, siap. Karena ini keren banget di tengah kota tempatnya. Dan walaupun elit sangat sederhana. Air putih. Thank you banget Bang Hendri. Thank you banget, luar biasa. Semoga tadi apa yang kita obrolin jadi bahan buat teman-teman netizen semuanya. Ya nggak usah melek-melek banget lah, tapi setidaknya tahu bahwa pemilu 2024 sudah semakin dekat dan kita sebagai anak muda nih harus melek. Jangan sampai suara kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tutup dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sampai jumpa lagi di Obras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Thank you Bang.